lubangnya jangan pakai solder dipanasi ya. Kalau ada pakai bor, eman-eman soldernya, atau pakai alat apa saja lah. Oke, kira-kira begitu caranya untuk membuat rangkaian ini. Sekarang kita beralih ke programnya. Oke teman-teman, kalian tinggal buka Arduino IDE-nya. Kemudian kita buka program yang sudah saya buat. Pastikan teman-teman sudah menginstal library Blink ESP8266. Caranya ada di internet. Oke, kita buka aja. Mana ya? Nah, yang ini. Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu program-programnya. Yang pertama adalah masukkan library yang dibutuhkan. Kemudian masukkan kode authentication Blink-nya, WiFi dan passwordnya. Lalu kita setting trig echo di D1 dan D2. Kemudian buzzernya D4, potensio A0, widget LCD kita settingnya di V0. Blink begin out itu yang di atas tadi, serial pin dan lain-lain sebagai input. Kemudian tampilan awalnya alat deteksi banjir di Blink-nya. Kemudian kita setting buzzernya itu nyala 2 kali ketika alat pertama kali dihidupkan. Nah, ini udah ada pin mode buzzer output, malah tak tulis 2 kali nih. Ini sebaiknya dihapus dulu biar nggak salah paham. Oke, dihapus 1. Kemudian ini keterangannya kita pindahkan ke sini. Digital write buzzer high selama setengah detik dan low high low, jadi bunyi beep 2 kali. LCD clear. Kemudian di bagian void loop kita definisikan nilai sama dengan analog read potensiometernya nilai dibaca, kemudian hasilnya itu dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena analog readnya itu 0 sampai 1023 ya hasil bacaannya. Nah, karena dia sampai 1000 kan artinya kalau senti berarti 10 meteran lebih. Karena sensor itu hanya bisa mendeteksi sampai 4 meter, jadi kita bagi 3 aja, sekitar 3,5 meteran kira-kira untuk potensio sebagai kalibrasinya. Kemudian digital read ini untuk program membaca jaraknya, ini sudah sering kita jumpai. Kemudian kita tampilkan tampilan awalnya atau tampilan di LCD Blink-nya itu adalah monitor air, kemudian jaraknya adalah berapa. Oke, jika jaraknya itu kurang dari kalibrasinya yang potensio tadi ya, itu akan ngirim notifikasi, hey banjir, atau bisa yang lain. Kemudian buzzernya akan berbunyi terus menerus 3 kali. Kemudian jika tidak, maka buzzernya low. Kira-kira begitu untuk programnya. Lalu program ini akan kita pasang atau kita upload di board node MCU-nya tadi. Nah, caranya adalah dengan menyambungkan kabel datanya, kemudian klik tools, lalu kita pilih boardnya yang node MCU 1.0. Nah, seperti itu tadi. Kemudian jika sudah, pastikan ini koneksinya sudah oke, kabelnya tidak masalah. Lalu kita pilih yang 11520, ini upload speednya. Kemudian kita pilih portnya. Nah, ini nggak kebaca ini. Bisa jadi port nggak kebaca itu karena teman-teman belum install driver CH340. Nah, itu harus diinstal dulu. Kalau sudah terinstall tapi nggak kebaca, bisa jadi karena kabel data teman-teman kurang bagus atau konektornya itu agak kendor. Caranya ganti kabel datanya atau coba dilepas pasang sampai berhasil. Coba kita ini lagi ya,
klik lagi. Mana ini? Oke, sudah terbaca. Kemudian kita pilih COM yang terbaca oleh Arduino IDE ya, misalnya COM 8. Kemudian kita upload dengan klik pilihan upload itu dan tunggu sampai dengan selesai. Begitu teman-teman. Oke, pertama setelah kalian download aplikasi Blink di Play Store, install seperti biasa, kemudian klik aplikasinya, terus register dulu sebelumnya, email atau login dulu. Setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini. Klik New Project, project name, misalnya monitoring banjir. Oke. Kemudian pilih device-nya, hardware-nya pakai yang Node MCU. Cari Node MCU ya, yang ini. Kemudian klik OK. Konektivitasnya sudah benar pakai WiFi. Bisa kalian pilih light atau dark mode. Saya lebih suka pakai yang dark. Create. Oke, nanti akan ada authentication code atau kode autentifikasinya yang akan dikirim ke email. Kalian klik OK saja seperti ini. Kalau kalian nggak mau buka email, klik logo bautnya, kemudian pilih copy all. Nah, satu out token sudah di copy. Caranya untuk bisa tahu, kalian klik catatan, kemudian kalian paste saja di sini, misalnya ini ya. Oke, berarti ini kode authentication kalian. Pastikan ditulis di program sama persis, kapitalnya, undernya sama, tidak boleh ada yang beda satupun di codingnya ya. Itu nanti ada input kode out Blink yang harus diganti ini. Oke, setelah kalian mendapatkan kodenya, kita back, kemudian kita tambahkan namanya notification. Oke, yang ini ya, notification. Kemudian pilih LCD. Mana LCD? Oke, seperti ini. Kita bisa atur penempatannya. Klik tahan dan geser. Misalnya ini saya tempatkan di sini. Lalu kita setting bagian LCD-nya menjadi advance. Kemudian klik pin. Virtualnya kita pilih yang 0 atau yang lain juga bisa, yang penting sama. Tapi kita pilih 0 aja. Oke. Kemudian colornya ini bisa kita ganti-ganti, terserah kalian suka warna yang apa. Seperti ini juga bisa diganti. Misalnya saya pilih warna merah. Kemudian teksnya itu nanti hitam atau putih. Misalnya seperti ini ya. Kalau sudah, kalian back saja. Jadi nanti LCD-nya akan seperti ini. Jika sudah, kalian klik logo segitiganya. Nah, ini akan menandakan alatnya itu connect atau tidak. Kalau ada merah-merahnya, ini was not online, artinya alat belum dikoneksikan. Oke, sekarang kita lanjut ke yang lain. Oke teman-teman, jadi ini alatnya. Nah, ini saya bikin lubangnya di bagian sini. Terus ini puter-puterannya. Terus ini untuk powernya, ini saya lubangi. Nah, terus ini saya kasih double tap foam untuk sebagai simulasi saja. Nanti teman-teman tinggal buat yang lebih permanen dan dikasih penutup bagian atas biar nggak kena hujan. Ini saya nanti akan coba tempelkan di sini, kemudian akan saya atur kalibrasi. Nah, nanti ketika mencapai batas tertentu, misalnya segini meluap, nanti kita simulasikan pakai tangan saja. Nah, ketika meluap nanti akan ada notifikasi
Kita lihat dulu. Akan keluar notifikasi di sini. Notifikasi dan nanti jaraknya berapa. Oke, kita coba ya. Kita coba hubungkan dulu. Jangan lupa wifi-nya dinyalakan. Oke, ini tunggu beberapa saat sampai ini di sini sudah connect nih. Dulu. Oke. Nah, tandanya ini hijau ya. Nah, sudah connect. Oke, jarak yang terbaca sekarang 45 cm ke arah bawah. Nah, nanti ini kita akan pasang. Sekarang kita lepas dulu bagian double tape-nya. Ini sebagai simulasi saja. Misalnya kita akan pasang di sini. Oke, sudah terpasang dengan baik. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cek nih berapa dia, 47 cm misalnya. Kemudian kita akan berikan sebuah perintah ketika nanti jaraknya mencapai batas tertentu, misalnya segini ya. Kita tandai di sini misalnya, atau di sini di tanda yang ini misalnya itu sekitar 18 cm. Nah, ini kita tinggal putar saja ini untuk kalibrasi jaraknya. Ini sedang saya polkan ke sebelah sini. Kita akan putar perlahan. Caranya kita tempatkan sebuah benda di sini. Ini sebagai indikator airnya segini. Oke, kemudian kita putar perlahan. Oke, kita tadi 18 sampai 19 cm ya. Ini kita putar. Aduh, kenapa ya? Oke, putar lagi pelan-pelan sampai dia berbunyi. Oke. Nah, kita coba turunkan sedikit tangannya. Kebanyakan berarti kita kembalikan lagi ke atas. Oke, sudah tidak berbunyi ya. Nah, artinya ketika nanti ketinggian air sudah mencapai batas tadi yang di sekitar sini, maka akan mengirimkan notifikasi ke Blink. Kita coba ya. Kita naikkan perlahan tangan saya ini sebagai indikator. Pelan-pelan. Oke. Lanjut. Masih terus. Oke. Nah, karena dia sudah mencapai batas, dia akan mengirimkan notifikasi. Nah, misalnya kita matikan ya. Mana aplikasinya? Nah, seperti ini. Ini harusnya notifikasinya bunyi sih. Ini kayaknya tadi belum disetting nada deringnya yang mana. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk simulasinya. Ini kita taruh agak ke bawah lagi. Kemudian kita naikkan pelan-pelan level airnya. Nah, ketika 16 dia akan bunyi dan memberikan notifikasi. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi begitulah cara membuat alatnya. Oke, pastinya kita harus tahu dong, alat itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Untuk kelebihannya itu apa saja? Yang pertama adalah kita bisa memantau keterangan datanya, data ketinggian air sungai itu secara real time ke HP kita. Jadi kita bisa tahu setiap saat, oh tingginya sekarang sekian, oh statusnya bagaimana, itu secara real time. Kemudian itu bisa mendeteksi adanya potensi
banjir, yaitu dari luapan air sungai secara cepat. Jadi ketika malam hari pun selama alat dan handphone kita terhubung dengan internet, itu akan bisa mengirimkan sinyal notifikasi ke HP kita. Kemudian untuk kekurangannya bagaimana? Oke, alat tersebut memiliki kekurangan. Itu pertama adalah ketika nanti cuaca buruk, misalnya mati lampu. Nah, alat itu tidak bisa mengirimkan sinyalnya atau peringatannya. Atau yang kedua itu sinyal internetnya tidak connect. Nah, itu juga sebagai kekurangan alatnya. Oke, memang alat yang seperti itu ada kekurangan, ada kelebihan. Kita harus menerima bahwa tidak ada ciptaan manusia yang sempurna. Nah, untuk perbaikannya bagaimana? Mungkin untuk perbaikannya kita bisa meningkatkan atau menambahkan dengan sebuah modul, yaitu seperti solar panel system dengan penyimpanan baterai yang bisa aktif ketika listrik PLN-nya mati. Jadi akan tergantikan oleh suplai daya dari si baterai tadi. Kemudian jangan lupa dilengkapi juga dengan modul WiFi eksternal, atau modul WiFi tersebut selalu aktif, baik itu menggunakan daya dari PLN maupun daya dari baterai. Jadi ketika nanti mati lampu sekalipun, WiFi masih tetap aktif, kecuali jika sekitarnya mati kemudian providernya juga tidak aktif, mungkin itu juga akan berpengaruh. Kira-kira seperti itu kekurangannya. Oke, itu saja teman-teman untuk alat ini. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau mau sharing tentang alat ini maupun yang sejenisnya, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita bersama-sama untuk selalu belajar meningkatkan kemampuan. Jangan lupa untuk like dan subscribe apabila belum. Terima kasih sudah menonton.